Pernahkah Anda merasakan seolah semesta berteriak kepada Anda, tetapi karena ketakutan, Anda memilih untuk berpura-pura tidak mendengarnya? Hari ini, bukan semesta yang memanggil, melainkan aku. Aku bukan sekadar suara dalam pikiranmu. Aku adalah yang ditugaskan Tuhan untuk berada di sisimu sejak napas pertamamu. Aku adalah malaikat pelindungmu, dan aku di sini dengan pesan yang mendesak. Mungkin terdengar kasar, tetapi sangat diperlukan. Lupakan orang itu sekarang. Aku tahu kalimat ini bisa membuatmu tertegun, tetapi sebelum kamu marah atau membantah, dengarkan aku. Aku telah bersamamu sejak air mata pertamamu jatuh ke bantal. Aku menyaksikan saat-saat ketika kamu kehilangan tidur, saat kamu berdoa kepada Tuhan. Jika ini kehendak-Mu, biarkan orang ini tetap ada. Namun, kehendak Tuhan bukanlah untuk melihatmu terjebak dalam hubungan yang menguras energimu. Tuhan tidak ingin melihatmu terjebak dalam siklus emosional yang hanya membingungkanmu. Apakah kamu merasa lega setiap kali Dia tidak membalas pesanmu? Ketika ketidakhadirannya lebih terasa daripada kehadirannya? Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa jiwamu terlalu lelah untuk terus mengulangi siklus janji yang tidak ditepati. Ingatkah kamu malam-malam ketika kamu menangis dalam diam, berusaha agar tidak ada yang mendengar? Aku ada di sana, berbisik di hatimu. Lepaskan. Kamu berusaha membangun istana pasir di tengah gelombang, tetapi kamu bersikeras. Kamu mengira mencintai berarti bertahan, bahwa meninggalkan berarti kalah. Namun, yang tidak kamu sadari adalah bahwa dengan melanjutkan, kamu adalah yang tersesat. Tuhan telah memberimu banyak tanda, cukup untuk menulis buku tentang semua saat-saat ketika Dia berusaha melindungimu, tetapi kamu mengabaikannya. Ingatkah saat ada suara dalam dirimu yang berkata, "Jangan paksa lagi"? Ingatkah bagaimana tubuhmu terasa sakit, pikiranmu berat, dan energimu menurun? Itu bukan kebetulan. Itu adalah jiwamu yang berteriak minta tolong. Ada seorang perempuan yang jatuh cinta dengan sangat dalam. Dia melihat pada orang itu semua yang diinginkannya. Perhatian, kasih sayang, gairah. Namun, seiring waktu, tanda-tanda mulai muncul. Dia menghilang tanpa penjelasan, kembali dengan alasan yang hampa. Dalam hatinya, dia tahu dia pantas mendapatkan lebih, tetapi cintanya membuatnya memilih untuk terluka daripada menjauh. Setiap ketidakhadiran menjadi penantian, setiap kebohongan menjadi alasan, dan setiap kepulangan menjadi harapan. Hingga suatu hari, dia bukan lagi dirinya. Dia tampak pucat, lelah, dan terisolasi. Ketika akhirnya akhir itu tiba, rasanya seperti luka terbuka yang terkena angin, tetapi di saat yang sama, seperti bernapas setelah lama terbenam dalam air. Sekarang, aku bertanya padamu, berapa kali lagi kamu perlu tenggelam untuk belajar bahwa berenang sendirian lebih baik daripada tenggelam bersama seseorang yang tidak pernah bersedia menyelamatkanmu? Kamu berpikir bahwa mencintai adalah memberi hingga habis, tetapi cinta sejati bukanlah sesuatu yang memperkecilmu, yang membuatmu meragukan nilai dirimu. Cinta itu ringan, damai, dan merupakan pertukaran, bukan pengorbanan sepihak. Jika Tuhan berkata, "Lupakan orang itu sekarang," bukan karena Dia ingin melihatmu sendirian, tetapi karena Dia ingin melihatmu utuh. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia sudah melihat apa yang akan dikorbankan jika kamu melanjutkan hubungan ini. Tidak ada sejarah yang lebih penting daripada kesehatan emosionalmu. Tidak ada janji masa lalu yang lebih berharga daripada kedamaianmu saat ini. Aku tahu ini menyakitkan, tetapi dengarkan aku. Ada hal-hal yang hanya bisa sembuh ketika kita memutuskan untuk melepaskannya. Kamu tidak akan melupakan dalam satu hari. Ini bukan sihir. Akan ada hari-hari di mana kerinduan akan berteriak, di mana keinginan untuk kembali akan terasa tak tertahankan. Namun, pada hari-hari itu, ingatlah aku. Aku di sini, memegang tanganmu secara tak terlihat, seperti yang selalu kulakukan. Dia ingin tinggal, tetapi jiwanya tak sanggup lagi berlama-lama. Kadang, kasih sayang yang kau berikan tidak akan kembali. Dan itu tidak apa-apa. Tidak selalu kasih sayang berbalas, tetapi kasih sayang selalu mengubah, bahkan ketika hanya kamu yang merasakannya. Apa yang kau berikan tulus,
Dan itu sudah membuatmu tumbuh. Kamu tidak menyanyikan waktu ketika kamu menanam. Mungkin panennya tidak datang bersama orang ini, tetapi ia akan datang, karena Tuhan tidak zalim. Dia hanya Bapa, dan kadang orang tua perlu memisahkan anaknya dari tempat yang menyakiti, meski anaknya belum mengerti alasannya. Hari ini, dengan seluruh cahaya yang kubawa di sayapku yang tak terlihat, kukatakan padamu, cukup berhentilah kembali ke tempat yang tak lagi cukup untukmu. Berhentilah mencari tanda pada orang yang tak pernah tahu bagaimana melihatmu. Berhentilah berharap pada seseorang yang sudah menunjukkan padamu bahwa ia tak akan berubah. Kasih sayang bukanlah teka-teki yang kau rakit sendiri. Kasih sayang sejati adalah pembangunan berdua. Jika hanya kamu yang memanggul batu bata itu bukan kasih sayang, itu kelelahan. Tuhan memanggilmu untuk sebuah awal yang baru, tetapi Dia tidak dapat membimbingmu ke depan selama kamu masih bersikeras untuk melihat ke belakang. Lepaskan. Percayalah. Rasakan sakitnya, tetapi jangan terpenjara di dalamnya. Tangisi apapun yang perlu, tetapi berjanjilah pada dirimu sendiri bahwa air mata hari ini akan menjadi yang terakhir untuk seseorang yang tak pernah pantas melihatmu menangis. Waktu akan berlalu, dan suatu hari, kamu akan terbangun, melihat ke belakang, dan bersyukur karena telah melepaskan. Kamu tidak akan mengingat semua hari-hari buruk. Kamu akan mengingat kekuatan yang kamu miliki untuk pergi. Dan di hari itu, aku akan ada di sini, di sisimu dalam diam, hanya tersenyum. Kamu masih merasakan hampa di dada. Aku tahu, ketika kita melepaskan seseorang yang telah menjadi tempat berteduh begitu lama, meski tempat berteduh itu bocor, berlubang, dan dindingnya retak, kita merasa dingin, takut, dan kehilangan tempat tinggal. Tetapi sekarang, dengarkan aku dengan hati terbuka. Itu bukan ketiadaan, itu ruang. Dan Tuhan hanya dapat mengisi apa yang kosong. Berhentilah mendesak mereka yang hanya menunda cahayamu. Karena lihatlah, tidak semua perusahaan hadir. Ada orang yang memakan tempat tetapi tidak mengisinya. Ada orang yang ada di pihakmu, tetapi mereka tidak bersamamu. Dan kamu menghabiskan waktu begitu lama mencoba memahami apa kesalahanmu. Padahal sebenarnya itu tidak seharusnya menjadi pertanyaan. Pertanyaannya seharusnya adalah, mengapa saya melanjutkan di tempat yang tidak merayakan saya? Kamu telah menjadi ahli dalam membenarkan diri sendiri. Kamu mencari-cari alasan atas ketidakhadirannya, menormalkan rasa dingin, menerima remah-remah sebagai jamuan makan. Tetapi yang tidak kamu lihat adalah bahwa semua upaya ini telah menjadi penjara. Kamu menghias jeruji selmu, memasang tirai dalam kurungan emosi, tetapi kamu masih terjebak. Terjebak dalam gagasan bahwa cinta membutuhkan rasa sakit. Namun, cinta sejati menyembuhkan.